Budi dari Bang Oluji, dan kita balik lagi di Garage Mobil 2.0. Asik. Oke guys, kali ini kita ada di segmen Customer Experience, di mana kita ingin membagi atau sharing pengalaman tentang kepemilikan mobil. Dan sebelah kanan gue ada temen gue, beliau adalah kebetulan milik mobil ya, owner car. Owner car. Ya, benar ya? Milik mobil ya. Milik mobil lah intinya ya. Jadi beliau ingin membagikan pengalaman ketika memiliki mobil, mungkin dari yang pertama kenapa memilih mobil tersebut, membeli mobil tersebut, pengalaman ketika memakai mobil tersebut, dan pengeluaran seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut. Dengan Mas siapa namanya Mas? Oke, nama gua Fahri Reza. Asik. Oke, lo bisa panggil gua Fahri sih Pak. Asik. Fahri. Gua itu owner dari pemilik dari mobil Suzuki R3 tipe GX Automatic tahun 2018. GX Automatic ya? GX Automatic 2018. Itu tipe tengah atau tipe paling bawah atau paling tinggi? Kalau untuk di tahun 2018 kayaknya tipe tertinggi, tapi sejak 2019 kan ada tipe sport. Ya betul. Nah, itu yang tipe tertingginya sport. Belum hybrid itu ya? Belum. Ini masih 2018 ya, baru faceliftnya Omni R3. Ya. Kan sebelumnya kan bentuknya kayak masih kayak yang gitulah pokoknya. Ya gitulah ya. Jadi gue beli waktu itu, gue belinya juga second sih sebenarnya. Oh nggak apa-apa. Jadi gue beli second tahun 2020. Itu sekitar 180 juta masih ya. Iya. Ini beli tahun 2018. Mobilnya 2018 tapi beli mobil tahun 2020. Iya. Jadi harganya kurang lebih 180 juta. Waktu itu kalau harga barunya untuk tahun 2020 itu tipe GXAT sekitar 240 jutaan. Masih sekitar sekitar 60.000 lah. 60 juta. Ya. Itu belum diskon ya? Belum diskon kan? Diskon lagi? Ya, kalau mobil kan bisa ada diskon. Apalagi akhir tahun kan. Oh iya, kalau baru, kalau second juga sama ya? Enggak, kalau second enggak ada. Nggak ada kan? Ya, kita tawar-tawaran aja. Tawar-tawaran. Owner sebelumnya. Oh belinya di ini ya, bukan di showroom mobil bekas ya? Showroom mobil bekas? Betul. Oh, oke. Gitu, jadi belinya di showroom mobil bekas. Kita buka harga waktu itu di kisaran 190. Tawar-tawar, akhirnya dealnya di 180 juta. Iya nih, kebetulan gue belum pernah ya review mobil. Mungkin next video boleh kita akan bahas atau review mobil R3 GX 2018 ya. Kebetulan juga di Garage itu belum ada video tentang R3 sih. Review R3 belum ada sih. Belum ada ya. Nextnya kita bisa cobain, nah boleh ya? Boleh, siap. Yes. Silakan. Terus gimana nih? Awal beli mobil kok kepikiran R3 gimana? Oke. Kenapa bisa beli R3 ya? Jadi waktu itu kan gue punya budget ya tadi sekitar range-nya 150 sampai maksimum 200. Enggak. Kalau dulu gue mendingan beli baru. Begitu. Jadi budgetnya maksimum itu udah 180 maksimum. Jadi ketika itu gue jadi pilihannya adalah low MPV. Memang segmennya ada low MPV. Jadi sudah ada Expander, ada Avanza, ada Xenia, apa lagi tuh? R3, Mobilio gitu. Mobilio terus banyak banget. Gua sempat lihat review juga ya dari kita kan namanya udah zaman canggih ya teknologi, YouTube ada, Instagram apapun segala macam, TikTok nggak main. Ada ya. Itu kita lihat reviewer, kemudian juga dari artikel-artikel dan
jatuhlah pilihan gua waktu itu antara Expander atau All New R3. Wow. All New R3. All New R3 baru. Dulu baru apa enggak? Enggak, jadi gua pilih dua brand Ya, dua brand aja. Dua brand aja. Tetap modelnya emang bekas gitu. Betul, modelnya bekas karena kalau baru sih sekitar 200 jutaan ke atas, budgetnya kayaknya wah ya. Wah gitu. Karena gua kalau untuk mobil ya, mungkin teman-teman yang lain beda ya. Lebih prefer kalau gua beli cash Sama. tapi second karena mobil kalau lu beli baru tapi lu nyicil itu karena kan apa ya, harga jualnya nanti semakin turun kita tapi bayar semakin mahal gitu. Jadi gua pilih, kecuali rumah ya, kalau rumah ya kita KPR jajar ya, naiknya sama, naiknya juga masih oke. Tapi kalau mobil, kalau menurut gua bijaknya adalah kita berpikir kan tentang finansial juga ya, finansial dan segala macem, lebih prefer cash tapi second gitu ya. Second, tapi cari yang bagus ya, gitu. Sebenarnya bukan hanya finansial juga sih, lebih ke kebutuhan. Kalau misalnya dengan harga segitu walaupun second tapi sudah mencukupi kebutuhan sih, rasa juga aja. Betul. Sebenarnya budget 180 kalau gua beli LCGC sih bisa banget dapat yang baru ya. Baru. Cuman tapi kan nggak apa, mungkin 5 tahun ke depan atau ini kan bisa buat uang lebih banyak, bisa beli yang baru kan, kalau bekas. Amin. Kita nggak tahu. Doain aja. Yang tahu guys. Doain aja guys. Ya kan? Iya. Kita doakan saja yang terbaik. Jadi balik lagi ke kenapa gue beli R3. Waktu itu reviewnya adalah gue tanya gini, gue juga Expander atau kalau Avanza gue enggak, karena gue Expander sama apa tadi? Expander sama R3. Karena Expander karena Avanza gue udah pernah punya sebelumnya. Oh iya, oke. Kalau Xenia sempat pernah punya juga sebelumnya. Jadi pernah punya mobil nyokap. Jadi kan udah tahu maksudnya experience-nya seperti apa. Sementara untuk Expander dan juga R3 itu gue belum pernah punya. Kalau untuk Honda gue pernah, gue masih punya Honda Jazz waktu itu. Honda Jazz tapi udah dijual. Akhirnya gue putuskan untuk beli All New R3 gitu. Karena dilihat dari reviewer juga, memang banyak juga yang bilang R3 itu irit. Pasti. Irit. Ya. Kemudian spare partnya gampang, murah. Biaya servis nggak terlalu mahal, masih terjangkau, bengkelnya dari mana-mana. Ya. Jadi ya gue memutuskan dengan budget segitu gue ambil All New R3 yang GX 2018 yang Matic. Kenapa ya nggak bawa paling bawah dulu? Ada dua itu kan? Dua varian, dua varian. Lebih karena kayaknya GX lebih oke sih. Oke. Lebih oke sih. Itu sih, ya lebih oke ya GX. Oke. Perbedaannya dengan yang varian bawahnya tahu nggak? Jadi di apa namanya? Peleknya kan atau? Iya, dari setir ya. Setir untuk volumenya itu untuk GX itu kayaknya kosong. Oh, nggak ada switch kontrol ya? Di belakang juga. Oh, ada dulu. Dia nggak pakai. Oh, nggak pakai. Jadi ini 1-2 perbedaan dengan yang tipe bawah ya. Tipe bawah, betul. Jadi, mungkin ada lagi yang lain yang berbeda. Mungkin ada. Mungkin nanti pas kalau mau review lu bisa pelajari dulu kan. Kalau mau review mungkin nanti bakal belum bisa ketahuan perbedaannya apa yang varian bawah atau varian atas. Betul. Terutama yang ada yang sport kan kalau sekarang ya. Yang tahun-tahun sekarang ya. Baru ini tahun 2022. Jadi gimana nih? Kelebihan kekurangannya? Mobil ini sama pakai ini gimana? Selama pakai ini, gue beli waktu itu kilometer masih di angka 39.000 ya, waktu itu ya. Wow. Udah agak tinggi ya untuk 2 tahun 39.000. Iya, 39.000. Tapi sekarang udah pakai 2 tahun, sekarang udah sekitar 60.000. Ya, emang rata-rata setahun 10.000 gitu. 10.000 ya. Oke. Malah ya. Sekarang 60.000 sekarang. Dari 2.000. So far sih yang gue rasain nyaman ya. Tapi memang nggak bisa ngalahin kenyamanan Expander sih. Wow. Lebih kalau untuk kenyamanan, suspensi segala macam. Kalau menurut gua Expander masih jadi juara ya. Guys, ini sudut pandang dari Mas Fahri ya. Jadi mungkin
customer experience yang orang lain mungkin bisa berbeda karena kan beda selera ya. Betul. Dan apa yang feeling untuk dirasakan ketika test drive dan mobil ini mungkin bisa berbeda. Betul. Jadi kalau karena gue nyokap gue punya Expander Cross. Wow. Jadi gue bisa membedakan ya. Mungkin ya gimana kenyamanannya Expander Cross dan juga All-in R3. Tapi so far sih R3 mobilnya banyak kali ya? Oh enggak. Kita ada Jazz, ada apa seninya, ada Rono, Expander Cross jual gitu Pak. Oh iya. Jadi ada bosen kan jual gitu kan. Jadi namanya juga experience Pak. Ya. Experience kan ya kita harus mencoba gitu kan. Kalau udah selesai waktunya kita udah cukup mau ganti ya kita jual kita beli baru lagi gitu kan. Jadi irit, gue boleh bilang iritan All-in R3. Ya, lanjut untuk kelebihannya. Terus servisnya murah. Ketika lu udah melewati masa free service, kan kita kan biasa dapat free service sampai tahun 3 tahun ya, 4 tahun ya sampai 50.000 km. Ya, ketika gue sudah selesai masa itu, servisnya nggak terlalu mahal di bengkel resmi. Gue cuma habis sekitar 800 sampai 1 juta. Biasanya ganti apa? Sekalian oli ya? Oli, kemudian oli filter dan lain-lain sama tune up. Gak sama, pokoknya semua. Kecuali yang spare part mungkin ada harus diganti ya. Tapi so far sih sekitar 800 sampai 1 juta. Berarti nggak pernah ada kerusakan parah ya selama 2 tahun? Selama 2 tahun, setahun pertama gue ganti evaporator. Oh iya. Evaporator di AC tiba-tiba waktu itu lagi jalan terus AC-nya tiba-tiba nggak dingin. Nah, itu kendala pertama ya. Jadi AC yang tiba-tiba kenapa nggak dingin gitu kan. Jadi hari gue bawa ke bengkel AC Denso ya. Ketika dicek ternyata evaporatornya bocor. Wah, sayang sekali. Sekitar 3 juta. Ya 2 juta sekian. Tapi memang servisnya jadi kurang lebih memang sekitar segitu sih karena dia nggak cuma R3 sih, bukan cuma mobil Jepang yang Suzuki yang lain juga sama lebih lah. Memang rata-rata pakai Denso kan AC. Karena mobil-mobil MPV Jepang. Betul. Biasanya. Terus lagi? Nggak ada lagi ya kalau untuk kerusakannya. Maksudnya yang ini harus ganti. Gua ganti ya selama 2 tahun ini baru evaporator aja sih. Yang lainnya kayak lampunya kan masih kuning tuh. Udah gue ganti jadi lampu LED. Itu sih. Itu variasi ya. Itu nggak usah dihitung lah. Selera. Jadi masing-masing punya preferensi sendiri. Kalau gue sih lebih senang putih. Ya lu gue ganti putih semuanya. Lebih terang kan? Lebih terang. Ada lagi nggak apa mungkin kekurangannya dengan selama pakai mobil? Mobil ini kan gue pakai sering buat keluar kota ya, ke Palembang, ke kampung gue di Kelahat gitu kan dari sekitar perjalanan berjam-jam, tapi nggak ada problem sih sampai sekarang. Ada ya? Nggak ada. Cuma itu tadi kayak kenyamanan itu kenyamanannya standar lebih nyaman. Masih ya. Kalau untuk skor Expander iritan ini. Iya dong. Ke Palembang itu cuma habis berapa ya? 300.000-an bensinnya. Bensin loh ya, 300.000 bensin. Kalau jangan ditabung sama tol sama apa kapal. Kalau tol kapal total ya sekitar 1 jutaan lebih lah. Oh iya. Iya kan tol 500 kan kapal 500. Soalnya gue belum pernah naik kapal bawa mobil guys ke Sumatera. Jadi coba ya. Gue nggak tahu, jadi blank banget. Nanti kapan-kapan ajakin touring dong, ajakin review ke Sumatera. Boleh juga sih kalau ada ini waktu dan ada rezeki. Iya dong, harus dong. Jalan-jalan dong ya. Iya. Apalagi nih kita. Jadi biasa dipakai buat apa nih mobil? Harian, pakai harian. Ya, bisa kemana setiap hari atau ke kantor. Berapa kilometer? Oke, jarak dari rumah ke kantor itu sekitar 50 km. Jauh banget. Enggak ya? Nggak sampai kan? Nggak sampai, 23. Sorry, PP 50. Oh iya betul. Iya kan? 23 sampai 25 kilo PP. Jadi 50 satu hari. Bos kerja itu karena sejak pandemi ya. Jadi kantor kita itu menerapkan WFH ya Pak. Gitu ya. Jadi kebetulan di kantor tuh masuk cuma seminggu 2 kali. Nah, kan nggak mungkin tiap hari gua bawa mobil ke kantor karena ganjil genap. Ya. Jadi gua bawa ketika mobil gua ganjil aja. Kalau genap gua pakai motor. Ya. Jadi seminggu kan gua cuma sekali ke kantor. Ya jadi lebih hemat seminggu.
seminggu sehari 50 km ke kantor doang ya. 50 km doang. Ke kantor. Satu minggu sih gue pakai kali 4 minggu. Ini kita ngomongin kantor dulu aja. Kantor, okay. 20 km kali 4 dalam sebulan gitu kan. 200 km. 200 km. 200 km lebih kurang. Ya. Seminggu. Ya. Terus berapa itu? Seminggu. Sebulan ya? Sebulan. Cuma yang ke kantor doang. Kantor doang. Ya gue juga pakai 1 minggu sih. Berarti berapa pengeluaran bensin? Kalau bensin gue itu 1 bulan ngisi bensin gue pakai Pertalite. A few moments later. Lanjut. Oke, jadi karena gue tadi kepotong ya, sorry. Gini Pertalite sampai Pertalite. Oke, jadi untuk sebulan gue itu rata-rata ngisi sekitar 200 sampai 250 ribu. Oh iya. Iya. Karena jarang pakai. 250 ribu ya. 200 ya karena kalau ngisi Sebulan? satu bulan sekitar 200 sampai 250. Itu bensin bisa gopean. Kalau apa? Kalau gue kan punya anak, ngapain jemput, itu seringnya kan sekolah dia. Lebih lah 100 tuh. Jadi gue kalau bensin itu sekitar 200 sampai 250. Untuk tol juga sekitar segitu sih. Mahalan tolnya nih sebenarnya. Iya. Gue tol itu satu kali ngantor tuh gue ngisi pasti 50 ribu. 40 ribu lah, nggak nyampe. Kalau lewat tol yang mahal, yang baru yang mahal, Kelapa Gading, lebih 35 ribu. Dari sini 35 ribu. Pulang lewat Becakayu 24, ya sekitar 50 ribu. Itu kalau gue telat bangunnya. Tapi kalau gue mau kalau nggak telat gue bisa lewat Becakayu. Mahal ya tolnya. Kalau gue persisten dan Becakayu. Iya itu jadi pengeluaran bensin 1 bulan kita 250. Oke. Tol 250. Kita genapin aja ya 2,5. Jadi gue 500. Ya, tol, bensin, lagi. Kalau itu ya cuma itu doang. Kalau per tahun ya gue harus spare budget buat servis. Kan 6 bulan sekali servis. Ya. Kemudian kan bayar pajak. Nah, gue belum bilang pajak. Pajak enggak 2,6 guys. Pajak gue. Jadi kalau misalnya kalian mau cari referensi, ya apalagi pajak tadi ya sekitar 2,6 juta. 2,6. Kalau expander cross itu 4,6 Pak. 4,6. Beda ya? Beda ya. Jadi ya itu saja tadi. Kalau lo mau cari mobil yang apa ya? Worth it to buy ya kalau gue bilang. Irit, murah, servis murah, pajak murah, enak dipakai, keluar kota masih enak dipakai. Pilihlah R5 sih kalau gue. Tapi balik lagi ke kantong netizen ini ya. Betul. Kita nggak bisa memaksakan. Nggak bisa memaksakan untuk ini mungkin jadi salah satu referensi saja gitu kan. Betul. Dan mungkin dari gua sama dari yang lain beda ya. Bisa beda. User experience-nya. Tapi yang gua rasain sekarang ya begitulah adanya. Karena dia sudah berapa kali punya mobil ini jadi tahu lah gitu ya. Jadi ya cukup oke lah sih ya. Oke ya. Ada lagi mas? Kira-kira pengeluarannya apa lagi? Pengeluaran itu aja sih ya. Sosok ya. Nah, lebih mahal ya pengeluaran. Kalau di review, kalau kita hitung ya. 1 bulan itu berarti kita gua keluar kalau mau hitung per tahun. Enggak per tahun. Per tahun kita hitung per tahun. Jadi kalau kita punya mobil pasti kan kita harus hitung cost of ownership gitu ya. Betul. Cost of. Ya betul, cost of ownership. Bener ya. Jadi kayak lu punya mobil tapi jangan sampai lu punya mobil aja dah di servis enggak gitu kan. Terus lu nggak mikirin biaya parkir dong. Biaya parkir, parkir ya. Parkir kalau ke mall aja sih. Ini kalau Pak Oga. Gue sih. Gope sih sebenarnya. Parkir biasa kalau warung makan. Iya. Jadi gue siapin kalau untuk Pak Oga gue siapin gope sih. Ada khusus kalau parkir ya ada siapin 2.000, 5.000 gue siapin kalau untuk menjaga jalan. Kalau yang enggak pakai IBAN. Ya. Jadi intinya ketika kalian mau beli mobil itu emang harus dipikirin juga nggak cuma bensin gitu ya. Betul, garasi. Tapi ada tol, garasi, iya. Yang pinggir jalan parkir. Betul, karena ya balik lagi ya kita punya mobil kita harus bertanggung jawab
punya tempat buat naruhnya. Ya. Dengan jangan sampai taruh mobil tuh di pinggir jalan. Oke, kan kasihan, itu jalan umum Pak. Ya. Itu rumah gue di plaster ya. Aman. jadi kepemilikan price cost of ownership tadi ya. Untuk 1 bulan, untuk 1 tahun untuk bensin, e-tol itu kita bensin, e-tol, servis, 500 ya. parkir, ya. Gua sih gopek lah ya. Setiap bulan. Gopek, ya sekitar gopek lah. Gopek, tol sama mau apa? Bensin. Bensin. Ya lain-lain ya 600 kali ya. Ya. 6 kali 12 berapa? 72. 7 juta. Setahun. 1 tahun. 7.200.000. 7.200.000 tahun untuk bensin sama tol ya. Itu tol. Nah, jadi dari Mas Wahri. harus pikirin ya. Buat itu. Terus kemudian pajak. Pajak 2,6. Pajak 2,6. Dapat 7,2 juta. 2,6. 9,6. 9,8. Ya. Terus servis 7 juta. siapin 1 juta per 6 bulan. 2 juta. 2 juta untuk servis. 11,8. Ya, itulah cost of ownership untuk mobil. Tapi gua ada spare sekitar 5 juta buat kalau ada apa namanya yang kayak tadi evaporator. Ya, pasti ada aja, namanya juga mobil udah lebih dari 3 tahun ya. Iya. Pasti akan ada pergantian itu biasa. Iya. Tapi nggak sampai signifikan banget sih. Nggak yang terlalu mahal ya. Budget itu akan ada gitu. Gue setiap tahun pasti spare duit 5 juta buat urgent kalau suatu hari ganti juga timing belt lah apa gitu. Belt lah apa gitu kan. Kita nggak tahu ya. Namanya mobil dipakai untuk hari-hari. Apalagi belum lagi oli metik lah gitu. Aki belum gue ganti udah dari 2015 sudah pernah ganti aki sampai hari ini. Karena belum jarang dipakai. Jarang dipakai. Tapi gue panasin terus sih. Seminggu kalau iya kan seminggu kan pasti dipakai ya. Karena 1 minggu gue panasin. Oke lah. Itu jadi gue harus spare budget nih buat beli aki nih 800 sampai 1 juta. Ya 800 ya aki sekarang. Nggak tahu kok Sekitar 800 pas juta gue beli. Seingat gue 1 juta gitu. Tapi karena gue tuker tambah aki yang lama gue dikasih jadi diskon ya. Karena ada bengkel yang bisa tukar tambah. Jadi sekitar berapa tadi? 11 juta berapa? 11,8. 11,8 gue spare sekitar 5 juta, ya berarti sekitar 16,8 dalam setahun gue menyiapkan untuk kos mobil. Itu hanya untuk all year 3. Ya itu lo tukang parkir dan lain-lain lagi. Iya. Jadi parkir mall, parkir pinggir itu bau kan, belum kehitung. Belum. Oke, karena kan di lapangan ya. Ya. Jadi ya seperti itu kira-kira. Ternyata kecil-kecil tapi kalau dihitung jadi gede. Lumayan ya biayanya ya untuk kalau punya mobil. Jadi ya nggak main-main sih. Itu baru 11,8 jadi kalau misalkan ada dari kalian yang pakai mobil aja mau iya itu pasti lebih gede lagi ya kosnya. Ini mungkin kalau bagi gua ini minimum kali ya buat orang-orang ya. Kok murah banget sih kalau owner. Tapi balik lagi murah mahal itu relatif tergantung orang juga. Jadi kita mahal belum tentu menurut orang lain mahal. Iya, belum tentu kita aja yang sobat. Itu sih mas. Ya, oke. Dari gua. Aduh, keren ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman yang lagi cari mobil ya terkait dengan sekilas mengenai kepemilikan mobil dari yang di-sharing pengalamannya oleh Mas Wahri. Terutama biaya atau cost mobil itu penting, sangat penting ketika kalian ingin membeli mobil. Tidak hanya kondisi mobil ya. Sebenarnya setelah beli, kos apa yang akan dikeluarkan? Itu juga cukup penting, krusial. Jangan cuma beli aja terus udah gitu, nggak diganti oli, rusak. Terus bensinnya juga ya terserah gitu kan. Ya, jangan sampai sayang Pak, karena mobil itu menunjang kinerja kita ya. Menunjang kebutuhan, jadi ya harus dirawat gitu. Kalau gue tipikalnya, satu lagi cuci mobil. Cuci mobil 35.000.
35.000 ya. Benar. Iya. Benar. Sih, sekarang 35.000. 1 bulan sekali. Ada 30.000 sih. Tergantung sih kalau tergantung ya. musim hujan ya. Agak naik 2 kali lah. Agak naik ya. Sebulan 2 kali gue. Sudah ada 70.000 kali 12 aja udah berapa tuh? Jadi Lumayan ya, 64. Aduh, jadi pikirkan dengan matang-matang ya guys ketika ini mau beli mobil. Tidak hanya kondisi mobil juga yang dicek ketika mau beli, tapi kondisi atau kos biaya yang ketika pemakaian setelah membeli mobil itu sangat penting. Biaya keluarnya biaya apa aja sih yang harus dikeluarkan ketika memiliki mobil. Itu sangat penting karena itu merokok kocek cukup. lumayan kalau dihitung ya. Iya, siapin spare. Kalau yang nggak siap ya. Jadi oke guys, mungkin ini bisa jadi referensi lah. Siap. Ya, terima kasih. Terima kasih atas sharing infonya. Budiawan. Thank you sudah ini ya sharing informasi mengenai mobilnya R3. Oke. Terima kasih ya Mas. Paling kita ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa. Gede banget ya. Nah, lebih gede lagi.